Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. Hadirin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan subuh kali ini Allah masih memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita semuanya, sehingga dapat melaksanakan satu kewajiban kita sebagai orang-orang yang berislam, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan salat subuh. Begitu banyak, bahkan beberapa hari yang lalu kita mendengar informasi kematian atas saudara-saudara kita. Bahkan tadi malam itu saya mengisi materi wasiat kematian di Jalan S. Parman. Itu berderet 4 tetangga meninggal. Jadi 4 tetangga, 1, 2, besoknya meninggal juga sendiri, 4 orang dengan umur yang beragam, ada yang tua, ada yang muda. Ini menunjukkan bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita umur yang panjang, walaupun sejatinya kita tidak tahu kapan tamu itu akan datang. Namun yang pasti akan datang. Kapan tamu itu akan datang kita tidak pernah tahu. Namun apakah ia pasti datang? Ia pasti akan datang. Dan karena itu sisa umur yang Allah masih berikan kepada kita ini mungkin bisa kita manfaatkan untuk hal yang lebih bermanfaat. Kemudian sebagaimana diinformasikan oleh Ustaz Haji Mustami tadi, bahwa ini adalah kajian perdana kita di waktu subuh saja. Sebagai bentuk realisasi dalam beberapa firman dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa belajar itu adalah bagian dari kewajiban, terkhusus belajar ilmu agama. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Belajar itu adalah satu kewajiban untuk orang-orang yang muslim dan muslimah. Sehingga kita perlu merubah mindset atau pola pikir. Belajar itu harus meluangkan waktu. Ini pola pikirnya, ini konsep yang benar. Belajar itu harus meluangkan waktu. Jangan menunggu waktu luang. Karena kesibukan, menunggu waktu luang baru kita mau belajar. Tapi kita harus sisihkan waktu kita. Yang mungkin dalam satu hari itu ada 1 kali 24 jam. Yang kita kali 7 itu kan begitu panjang. Maka kita harus berupaya untuk meluangkan waktu minimal untuk mengetahui dasar-dasar dalam pembelajaran atau dalam ilmu agama kita. Sehingga kita nantinya tidak menjadi orang yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa umur kau habiskan? Untuk apa umur kita habiskan? Baik, kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Nabi besar Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada kerabat beliau, para sahabat
dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan beliau hingga akhir masa nanti. Baik hadirin yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tema kita di waktu subuh ini di setiap hari Ahad, insya Allah kita akan mengangkat satu tema tentang fikih, lebih spesifik fikih apa yang akan kita bahas, lebih spesifik fikih apa yang akan kita bahas. Baik, sebelum saya masuk fikih apa yang kita bahas, saya ingin memberikan satu informasi bahwa fikih itu adalah salah satu bagian dari pemahaman keislaman kita. Jadi secara umum perlu saya gambarkan terlebih dahulu. Jadi fikih itu, Islam itu memiliki 3 pemahaman atau keilmuan secara garis besar. Islam itu memiliki 3 keilmuan secara garis besar. Yang pertama, ada yang namanya akidah. Akidah itu bercerita tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ulangi bahwa dalam Islam itu secara garis besar memiliki 3 keilmuan. Yang pertama adalah akidah. Itu akidah berkaitan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sering kita istilahkan dengan pemahaman tentang rukun iman. Pemahaman tentang rukun iman. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian keyakinan kita terhadap para malaikat, keyakinan kita terhadap rasul-rasul, keyakinan kita terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan, kemudian pada hari kiamat, dan juga kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini tema-tema yang berkaitan dengan akidah atau keyakinan. Kemudian yang kedua adalah tema yang berkaitan dengan syariat. Ada tema yang berkaitan dengan syariat. Yang berkaitan dengan syariat ini, kalau sering kita kasih pendekatan, itu tentang hukum halal dan haram. Atau kalau kita mau lebih spesifikkan lagi, kita mau kerucutkan lagi, ya ini namanya fikih. Ini namanya fikih. Jadi kalau kita berbicara tentang misalnya suatu waktu kita berdiskusi, sharing tentang keyakinan kita, keyakinan seorang muslim kepada Tuhannya, masuk pada tema mana? Masuk pada tema akidah. Di suatu waktu lagi nanti kita berbicara atau berdiskusi tentang bagaimana hukum kunut subuh, itu masuk pada tema mana? Tema syariat. Atau berkaitan dengan hukum halal. Atau misalnya bagaimana hukum jual beli jangkrik, hukum jual beli tokek. Ternyata kepala tokek itu mengandung minyak yang bisa memberikan manfaat sebagai orang. Bagaimana hukum beli cacing, itu masuk dalam kategori syariat. Pembahasan tema syariat. Bagaimana hukum ketika kita mau sujud, bangkit dari i'tidal sami Allahu liman hamidah, kemudian kita mau turun, apakah 2 tangan dulu atau 2 lutut dulu? Ini pembahasan tentang hukum halal haram atau syariat. Untuk kita spesifikkan lagi, di sini tema fikih. Baik. Kemudian yang terakhir, yang ketiga berkaitan tentang adab dan akhlak. Adab dan akhlak inilah yang kemudian menjadi aksesoris seorang muslim. Dalam arti aksesoris adalah keindahan di dalam berinteraksi antar sesama manusia. Kita dengan interaksi. Baik, sehingga Islam perlu kita pahami,
sebagai mukadimah. Islam itu satu paket. Ya ada yang namanya akidah, ada yang namanya syariat atau bisa disebut dengan fikih, ada yang namanya adab dan akhlak. Kita tidak bisa membatasi diri hanya pada tema-tema akidah. Tidak. Kita perlu juga belajar tentang dasar-dasar fikih. Bagaimana mungkin kita tahu tata cara wudhu yang benar? Kalau kita membatasi diri pada fikih. Begitu juga adab dan akhlak. Bagaimana mungkin kita bisa memahami apakah senyum itu bagian dari akhlak yang baik atau tidak? Bertutur kata kepada yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda itu bagian dari akhlak yang baik atau tidak? Hormat sama orang tua, tidak suka membantah, apakah bagian dari akhlak yang baik atau tidak? Itu semuanya kita pelajari pada tema adab dan akhlak. Sehingga Islam itu satu paket. Ada akidahnya yang berkaitan dengan keyakinan, ada kemudian syariat atau fikih yang berkaitan dengan hukum halal haram, kemudian ada yang namanya adab dan akhlak. Baik, ini sebagai gambaran. Kemudian hadirin hadirat yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, rekan jamaah salat subuh. Tema yang akan kita bahas, kita angkat di kesempatan kali ini, dan ini mungkin sebagai mukadimah di pertemuan perdana ini, adalah tentang fikih. Pertanyaannya, apa itu fikih? Kata para ulama, fikih itu adalah hukum-hukum yang berkaitan tentang perbuatan seorang hamba. Hukum-hukum yang berkaitan tentang perbuatan seorang hamba yang kemudian disandur dari dalil-dalil yang spesifik. Saya berikan gambar. Kalau secara narasi kadang-kadang kita sulit untuk memahami. Saya coba beri ilustrasi kepada fikih. Kita fokus di fikih. Fikih atau syariat itu sering diistilahkan oleh para ulama dengan hukum yang berkaitan tentang perbuatan hamba. Hukum yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Kemudian ini poin pertama. Yang kedua, diambil atau disandur dari dalil spesifik. Jadi saya akan jelaskan apa maksudnya dari dalil spesifik. Hukum yang perbuatan. Kalau kita bicara perbuatan, itu artinya bukan keyakinan, kan gitu. Ada yang namanya keyakinan, ada yang namanya perbuatan atau tindakan. Kalau kita berbicara tentang perbuatan, itu berarti kita berbicara tentang aktivitas seorang hamba itu yang ditinjau oleh hukum fikih. Itulah yang dibicarakan, yang dibahas oleh hukum fikih. Saya kasih lagi. Bagaimana hukum subuh itu tindakan. Artinya ketika kita sholat subuh, kemudian kita angkat tangan untuk berkunut. Bagaimana hukum sholat tarawih di malam hari setelah kita sholat tarawih bersama jamaah sendiri? Kita boleh kita sholat malam di waktu 3 malam lagi atau tidak? Ini membahas tentang aktivitas atau tidak. Bagaimana hukum akidah namun tanpa wali? Bagaimana hukum transaksi jual beli namun kemudian misalnya objeknya tidak ada, yang melakukan transaksinya di beberapa pihak, tidak ada objek yang ditransaksikan. Nah, ini semua bagian dari tindakan aktivitas seorang hamba. Tapi kalau kita berbicara tentang misalnya setelah meninggal nanti kemudian masa ini benar fikih atau akidah, berbicara tentang ada, berbicara tentang keyakinan kita. Apakah ada yang namanya azab atau nikmat di alam kubur? Hukum syariat itu aku bicara tentang perbuatan seorang hamba. Apapun tindakan hamba, maka itulah yang namanya fikih. Kemudian diambil dari dalil spesifik, sehingga dalil dalam mengambil sebuah hukum itu secara umum yang disepakati ada 4.
Ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran. Kedua adalah hadis. Ya, sudah umum kita pahami ya. Kalau kita itu Al-Quran, kemudian hadis Allah Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang mengambil satu rujukan dari pemikiran sendiri, itu bisa dipastikan ketidakbenaran. Karena tujuan kita dalam mengambil kesimpulan hukum adalah Al-Quran, kemudian hadis. Yang ketiga adalah ijma'. Apa itu ijma'? Kesepakatan ulama dalam kemasan. Seperti sholat lima waktu. Itu kesepakatan para ulama. Di satu sisi juga ada dari dalam Al-Quran yang menjelaskan atas. Kemudian para ulama ijma' bahwa sepakat kita hukum sholat lima waktu itu adalah wajib dalam 1 kali 24 jam dalam sehari sekali. Nanti mereka itu berbeda pandangan para ulama adalah apakah wajib hitungannya di masjid atau boleh berjamaah di rumah bersama keluarga. Ini menjadi sisi perbedaan para ulama. Namun mereka sepakat bahwa sholat wajib itu atau sholat lima waktu itu adalah hukumnya wajib. Kemudian yang keempat adalah qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas itu adalah analogi hukum. Saya kasih contoh ya Pak. Mungkin kalau kita bertanya, dari Al-Quran yang melarang anak untuk memukul orang tuanya, ada atau tidak? Adakah dari dalam Al-Quran yang melarang secara spesifik, yang melarang para anak tidak boleh pukul toki kepalanya orang tua? Ada atau tidak? Tidak ada. Terus kenapa dilarang? Pertanyaannya kalau tidak ada, kenapa dilarang? Dalam hadis juga tidak ada bahwa Nabi SAW menyatakan wahai anak tidak boleh pukul kepala orang tua. Dari itu tidak ada. Namun dari mana bisa mengambil kesimpulan dari kiasnya? Di dalam Al-Quran Allah Taala mengatakan wala qul lahuma uffin. Jangan bilang kepada orang tua. Apa itu uff? Diterjemahkan oleh sebagian ahli tafsir semisal ungkapan berkata kepada orang tua itu tidak boleh. Hanya berkata tidak boleh. Kalau dalam beberapa negara di setiap daerah itu kan berbeda-beda istilah penolakan itu kan istilah itu kan dalam bahasa ini di dalam yang tidak disebutkan apa? Ini adalah dalam arti penolakan, bantahan. Berarti yang tidak cuma kalau kita pukul begitu cara berlogika memahami hukum Al-Quran. Kalau kita katakan saja tidak boleh, gitu ya. Kalau kita katakan saja tidak boleh, apalagi namanya qiyas, namanya analogi. Jangan sampai dalam Al-Quran tidak ada ucapan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan jangan pukul orang tua, jangan marah orang tua. Yang ada cuma jangan katakan sebagai bentuk penolakan. Ini ternyata di dalam metodologi Islam ada yang namanya qiyas atau analogi. Kalau yang lebih ringan saja tidak boleh, apalagi yang lebih berat. Pukul kepala orang tua itu lebih berat atau lebih daripada ucapan penolakan? Lebih berat. Sehingga analogi inilah dengan bahasa hukum. Inilah yang jadi alasan hukum dari tindakan yang bisa kesimpulan. Baiklah ini solusi berdua. Mana dalilnya dari hukum ini tidak ada dalilnya dari Al-Quran atau hadis. Tunggu dulu sudah. Kesimpulan ini tidak dari Al-Quran. Tapi ada dua. Apa yang kesepakatan umat, kesepakatan ulama. Yang kedua adalah qiyas. Dan ini bisa sebagai satu basic dalam mempelajari hukum fikih. Ada sebenarnya kami karena ini sebagai muqaddimah. Iya.
Posisi ijtihad. Baik, cukup Pak. Kontribusi untuk Anda. Ya, kalau kita berbicara tentang landasan hukum dalam Islam, landasan hukum fikih itu sebagaimana yang disepakati oleh para ulama ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma'. Saya kasih mukaddimah dulu sebelum bertanya. Kemudian ada 6 yang disepakati. Ada ishar, ada masalih mursalah, ada qaul, ada syara' yang qablana, ada qaul sahabi dan seterusnya. Itu panjang kalau kita bahas. Tapi saya fokus pada ini. Kemudian ada nanti itu apa? Ijtihad. Ya, bagus pertanyaan, Masya Allah, bagus. Dalil untuk menyimpulkan sebuah hukum itu ada. Kemudian dari Al-Quran, hadis, ijma' qiyas ini, seorang ahli fikih itu kan memproses, gitu ya, memproses dalil-dalil, meramu dalil-dalil yang kemudian menjadikan hukum. Sekarang saya tanya, hukum sholat 5 waktu itu wajib atau sunnah? Hukum sholat 5 waktu, hukumnya wajib. Apa dalilnya? Kenapa kita bisa katakan wajib? Yang kita tidak begitu. Wajib. Ya, dalilnya apa? Tidak mungkin kita melakukan satu amalan tanpa kita ketahui dasar dalilnya. Apa dalilnya? Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran menyampaikan wa aqimu as-shalah. Dalam beberapa ayat dikatakan hafizu 'alas salati salati. Ini tentang wajib sholat. Kemudian dari tadi dari proses oleh fikih orang kita yang memproses dalil itu sehingga menghasilkan sebuah hukum. Hukumnya apa? Wajib. Nah, proses inilah dinamakan ijtihad. Proses ini dinamakan ijtihad. Jadi sama seperti kita datang ke sebuah restoran, pesan makan apa? Coba meros. Coba dengan cita rasa khas. Kita sebagai orang awam langsung mengkonsumsi itu. Sebagai orang awam tentang tata cara bagaimana mengelola itu, kita cukup konsumsi. Nah, pertanyaan yang memproses contoh maros, kemudian bumbunya, kemudian ada daging, seterusnya, kemudian menjadi olahan contoh maros dalam sebuah mangkok. Itu siapa? Kita atau koki? Koki. Sama seperti ini, yang memproses hukum dari dalil kemudian sampai pada satu kesimpulan hukumnya wajib, hukumnya dihukumkan, mustahab, itu siapa? Kita sebagai orang atau ahli fikih. Nah, proses kalau kita kembali ke contoh maros tadi, proses dalam mengelola makanan sehingga menjadi satu makanan khas yang namanya contoh maros, proses ini dinamakan ijtihad. Proses itu sehingga bagi jamaah semoga istimewa dalil itu ada 4 untuk sampai ke kesimpulan itu yang namanya proses mengelola itu adalah tugasnya mengelola itu dalam adalah ijtihad. Itu menjawab pertanyaan. Saya lanjutkan kembali satu poin. Fleksibel saja jawabnya. Kalau ada yang tadi, insya Allah kita jelaskan. Kemudian klasifikasi atau pembagian fikih itu ada 4. Kata para ulama ada 4. Yang pertama, fikih ibadah. Yang kedua, fikih nikah. Yang ketiga, fikih muamalah. Yang keempat, peradilan. Ini 4 secara umum terkait hukum pembelajaran fikih. Fikih ibadah berkaitan dengan apa? Fikih ibadah para ulama menjelaskan biasanya identik dengan hubungan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti roh, haji, dan berkaitan dengan fikih ibadah. Kemudian ada fikih. Ini apa? Fikih berkaitan tentang pernikahan. Ketika proses pernikahan dan pasca pernikahan. Kalau sebelum pernikahan itu ada yang namanya ta'aruf. Ada yang namanya ta'aruf, saling berkenalan.
Kemudian ketika berkenalan cocok, ada yang namanya melamar khidmah. Kemudian ketika sudah khidmahnya diterima, proses itu namanya akad nikah. Setelah nikah menjadi sepasang istri, ada hukum. Nanti ada hukum turunan, semisal talak, begitu. Ada ilah, ada hukum talak itu mencerai seorang suami menceraikan istri. Kalau dari pihak istri ingin menceraikan suami, apa? Juga dalam pembahasan fikih. Jadi bukan cuma suami yang punya hak untuk membatalkan pernikahan, istri pun juga punya, itu dibahas dalam fikih nikah. Juga dibahas dalam fikih nikah, ternyata setelah mereka menikah, malam pertama tidak hanya suami. Boleh nggak istri itu menceraikan atau meminta membatalkan? Itu adalah bagian cacat, bagian dari kekurangan. Yang membatalkan maksud dari pernikahan. Kan maksud dari pernikahan adanya hubungan suami istri, kemudian diharapkan nanti memiliki keturunan. Kalau punya suami tidak itu, ya bagaimana mau mencapai ke maksud itu? Maka boleh tidak seorang istri membatalkan pernikahannya? Langsung mengajukan ke pengadilan. Ini kemarin baru akan nikah. Iya Pak, itu begini suamiku. Akhirnya dibatalkan. Boleh atau tidak? Itu dibahas dalam ranah fikih. Kemudian yang ketiga ada fikih muamalah, berkaitan dengan transaksi jual beli. Itu dibahas juga dalam syariat. Bolehkah jual barang yang tidak kita miliki misalnya? Itu dibahas dalam syariat. Saya tidak punya barang, saya tidak punya stok, saya jual dengan modal dalam barang lagi hanya begitu mudah berapa atau media sosial. Dia tanya ada barang yang tidak ada tapi saya jual. Dengan hukumnya boleh tidak? Itu dibahas dalam syariat. Kemudian yang adalah hukum fikih peradilan ketika seorang kriminal apa hukum dan syariat. Pendapat ini khusus pada imam atau khusus penguasa di dalam kalau di Indonesia sendiri karena bukan berlandaskan syariat Islam, ya berarti tidak terang karena dia punya positif perundang-undangan. Nah, ini secara terkait fikih atau pembagian pembelajaran fikih Islam, ada fikih ibadah, ada fikih nikah, fikih muamalah peradilan. Ini satu fikih Islam adalah agama yang sempurna dan paling benar. Yang perlu kita tanamkan bukan sekedar tahu ibadah ini, tapi Islam mengatur segala. Islam lain bukan lain. Makanya seperti siangnya seperti malamnya. Yang Islam itu terang benderang. Dijelas dari A sampai Z sampai pada tema ada berhubungan suami istri pun dibahas pada Islam. Ada ketika mau masuk ke dalam WC, masuk kaki kiri keluar dari kanan, itu dibahas dalam syariat. Sehingga Islam itu sangat komprehensif dalam Islam hukum yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dikatakan Islam agama yang relevan bagi setiap zaman dan masa, setiap tempat dan zaman. Jadi kalau ada yang sampai agama hukum dan Islam yang tidak lagi di masa tidak lagi di masa Islam adalah agama yang relevan, memiliki maslahat dari sejak diutusnya Nabi SAW sampai nanti hari kiamat. Inilah Islam. Kemudian ini perkara terakhir akan kita bahas tentang umum memahami jawaban. Yang pertama, ada dua kaidah yang perlu kita pahami secara mendasar. Ini sangat hukum asal ibadah itu adalah haram sampai kali jurang, gitu ya, atau perintah. Hukum asal ibadah, setiap tidak seorang berkaitan dengan ibadah dan hukum asalnya kita tidak boleh melakukan satu aktivitas ibadah kecuali kalau dari perintah. Saya kasih contoh sholat subuh atau sholat berjamaah, itu kan berkaitan dengan ibadah. Pertanyaannya, hukum asalnya haram kita lakukan sampai ada dari mana dari kita akan sholat subuh. Ada tidak perintah masuk sholat secara berjamaah? Ada di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain berkaitan dengan ibadah. Hukum menyembelih berkaitan ibadah. Menyembelih dia kurban. Begitu disembelih, datang harus 30 disembelih palsu. Mana? Dan ini kita ada ini. Kalau kita boleh saat ini perlu belajar.
Haji tidak ternyata. Nah sehingga hal-hal yang berkaitan dengan ibadah atau ritual, ini ritual, setiap amalan yang berkaitan dengan ritual ibadah jangan kita lakukan kecuali kalau kita punya dalil. Dari mana dalilnya? Dari 4. Ini saya sampaikan. Dalil yang dimintakan atau anjurannya dari 4 dari Tuhan, ijma' dan qiyas. Kalau tidak ada, coba-coba berani mengada dalam ibadah. Yang berani mengada dalam ibadah itu sama dengan kata Nabi SAW, amalannya tertolak. Apa kata Nabi SAW di hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa setiap yang berani mengada dalam urusan ibadah padahal tidak ada landasan dalilnya, maka hanya tertolak. Saya sudah mengalami amalan tiba-tiba datang setelah kita sholat jamaah datang orang subuh sholat rakaat itu kira-kira boleh sholat subuh kalau dia semangat, saya semangat. Saya rasa tidak cukup kalau subuh cuma sekali dua semua sholat itu subuh rakaat, zuhur asar 8 rakaat, maghrib 6 rakaat boleh. Udah kan dia justru maka saya kali-kali dua semua dan cukup bagi saya kalau subuh cuma 2 rakaat kurang maka saya tambah ini 4. Ini tidak ada landasannya dari Nabi SAW yang paling semangat ibadah mungkin murid-murid Nabi SAW sahabat paling semangat dalam beribadah lalu mereka tidak perlu kalau kita mau paling semangat di mereka itu tapi ternyata tidak ada mereka melaksanakan salat subuh 4 rakaat dikali-kali 2 karena ini perkara ibadah murni tidak boleh kita tambah-tambahkan kecuali kalau kita memang punya landasan dan baik, kaidah yang kedua 2 kaidah amal itu boleh kebalikan kalau haram sampai mendapatkan perintah kalau malah biasa itu hukum asalnya hukum boleh sampai ada dari larangan tidak digabung semuanya boleh tidak tapi ada batas. Ini ada usaha boleh biasa muamalah kebiasaan boleh kebiasaan apa saja kita lakukan selama urusannya perkara duniawi hukum asalnya boleh jadi tidak berhak apa ini kalau urusannya adalah duniawi urusannya adalah kebiasaan urusannya adalah kultur urusannya adalah mutlak dan tidak ada dalil kita haram kalau ada dalil larangan baru kita bertanya apa hukum makan contoh Makassar itu yang kebiasaan boleh atau tidak boleh itu masalah haram kenapa ada itu kebiasaan kita menjaga makan jadi kalau dari larangan saya kasih contoh tiba-tiba kita beli contoh Makassar ternyata dicampur maaf daging babi menjadi haram atau tidak ada dalil spesifik yang melarang makan daging babi ya. Tapi kalau tidak ada maka kita tidak boleh mengharamkan kebiasaan. Yang dua kaidah yang ini sangat basic yang harus dilakukan muslim kita bisa memahami kerangka berpikirnya. Kalau berkaitan dengan ibadah jangan tanyakan larangan dan jangan dibalik ya. Ibadah itu tanyakan ada dari anjuran dari perintah atau tidak. Kalau ada muamalah yang kultur ada yang duniawi jangan tanya mana perintah tapi tanyakan larangannya atau tidak. Jadi kalau saya misalnya ada tiba-tiba saya masuk ritual misalnya jangan tanyakan ada dalilnya masa kita mau makan tahu tempe kicap kita tanya aku mau makan tahu tempe kicap ada yang bisa makan tahu tempe kicap sampai itu ada karena bagian urusan dunia jangan bagaimana hukum pakai urusan dunia caranya apa tidak hukum asal pakai mobil jadi tidak boleh kalau kita mobil barang menjadi karena kok sekali lagi kerangka berpikir atau kaidah dalam bahasa fikihnya ada namanya asal hukum ibadah tidak boleh ada dalilnya misalnya kita tanya kenapa hukum dalilnya itu cocok kita tanyakan mana dalil
lagi makan contoh asal, cukup, enggak, mana larangannya? Nah itu saja. Jangan tanyakan mana dari untuk makan nasi di masjid. Ya mungkin kita akan dari tersebut. Nah, bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini, semoga bisa menjadi satu ilmu yang bermanfaat. Baru semuanya memahami secara tahu konsep terhadap fikih Islam, jadi kita bisa lebih terbuka wawasan kita dalam hal yang telah kita sampaikan tadi. Allah Taala bismillah. Kalau sekiranya ada tanya atau pertanyaan, banyak-banyak ya, itu juga ada dari satu Muslim mungkin satu atau dua pertanyaan. Iya, betul. Tidak sudah secara ini dibiarkan sehingga meyakini bahwa yang dijelaskan seperti itu. Saya tidak bisa memberikan contoh yang lain, tapi ketika yang itu melihat jadi tanda ada rukun kis. Jadi saya kasih contoh ini, perlu contoh yang bisa tidak contoh dalam kias itu ada empat rukun. Pasti yang cuma tahu kias, tapi tidak pahami dasar dari kias. Itu ada yang pertama ada namanya hukum asal, kedua cabang atau far turunan gitu, hukum turunan. Yang ketiga sebab kesan. Yang ada hukum kesimpulan. Asal itu maksudnya kasus mencaci orang tua dari hukum asal adalah dikati kata ada yang tidak berada kata dalam bentuk akan ini hukum disebutkan. Kemudian hukum turun kita mau pengen mengulang tua memukul. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, kita harus tanya dulu antara ungkapan dengan memilih ada kesamaan atau tidak? Ada nggak kesamaan? Kalau tidak ada, tidak bisa jadikan kesimpulan ya. Tapi kalau ada, itu bisa kita jadikan kesimpulan. Kalau tidak ada, berarti bias. Itu namanya bias. Tidak ada sih. Jadi kata yang paling itu ada di nomor 3. Rukun yang ketiga. Adanya sisi kesamaan. Ilat namanya dalam bahasa fikih. Ilat itu sisi kesamaan antara hukum satu dengan turunan dua. Gitu ya. Jadi rumusnya kalau tidak ada ini hilang, tidak bukan kesamaan. Kita harus analisa. Kias itu menggunakan analisa. Sebab kesamaan, sebab atau sisi kesamaan rukun satu dan rukun dua. Apa kira-kira? Sama-sama ada unsur menyakiti. Yang satu menyakiti, yang satu fisik. Berarti ada unsur menyakiti. Kemudian kita tinjau apakah betul ada unsur menyakiti. Ya, setelah kita analisa, memang ada unsur menyakiti orang tua sendiri. Kalau itu ada tidak analoginya tidak sah atau fasid atau kias ma'al fasid. Contoh misalnya hukum asal hukum asal bahwa minus itu harus dihormati. Ini hukum asal. Kita pakai pendekatan kasus. Hukum asalnya kalau minus harus dihormati. Kemudian orang mau menurunkan hukum apa itu? LGBT adalah kaum minoritas gitu ya. LGBT adalah kaum minoritas.
Kita cari sisi kesamaannya atau tidak? Ada, sama-sama minoritas. Maka kasih kesimpulan hukum haram hukumnya mengganggu kaum minoritas. Wajib hukumnya menghormati kaum minoritas dalam hal ini siapa yang banyak masuk? Jadi itu bertentangan dengan Al-Quran. Jadi sudah kan ijma ini otomatis kiasnya rusak. Apalagi kalau dari kias alasannya adalah fasik semua. Mengkaji kias ini membuka ilmuwan dari basic lagi dalam pembelajaran ilmu usul. Kalau kita insya Allah menjadi tema kita begini subuh waktu hari Ahad ini itu fikihnya. Kalau fikihnya itu metodologi begini. Kalau sudah adalah itu untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.